Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan anak-anakku semua. Bersama saya, Pendeta Neni Supriyartati, malam ini, Jumat 10 Juli 2020. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan saat teduh diiringi lagu Di Dalam Cinta. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Mari kita membuka Alkitab dari Yesaya pasal 48 ayat 6 hingga ayat 11. Yesaya 48 ayat 6 hingga ayat 11. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan, dan bukan dari sejak dahulu, dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebut engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita malam ini merupakan bagian dari perikop Yesaya 48 ayat 1 hingga ayat 11. Perikop ini menceritakan saat Allah memperingatkan kehidupan bangsa Israel yang hidup sebagai orang-orang munafik yang tidak setia sebagai umat pilihannya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka menunjukkan kehidupan sebagai orang yang alim dan saleh. Tetapi di balik itu mereka menyembah berhala. Mereka mengaku dan memohon kepada Tuhan sebagai Allah mereka. Namun semua itu dilakukan untuk menutupi kehidupan di balik kesalehan palsunya. Allah menyingkap kepalsuan dan kehampaan Allah-Allah lain yang membuat kesetiaan mereka terbagi. Allah memberi bukti keberadaannya sebagai satu-satunya Allah yang sejati. Bukti objektif yang tak dapat dibantah berupa ramalan yang digenapi. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini Tuhan Menciptakan Masa Depan yang Baru, yang juga menjadi tema renungan kita malam ini. Tuhan ingin menyatakan bahwa tidak ada seorang pun, bahkan Allah-Allah yang mereka sembah, mengetahui tentang masa depan. Tuhan hendak menegaskan bahwa tidak akan ada gunanya datang kepada Allah-Allah lain untuk mendapatkan pengetahuan tentang masa depan.
Allah memulai dengan mengingatkan hal-hal yang terjadi di masa lampau. Ini menunjukkan pada nubuat tentang jatuhnya Yerusalem ke tangan bangsa Kasdim serta pembuangan di Babel. Nubuat ini sudah diberitahukan sejak lama, 100 tahun sebelum penggenapannya, dan tidak ada manusia, bahkan juga pemuja berhala yang dirasuki roh jahat, yang dapat meramalkan secara tepat dan spesifik kejadian-kejadian yang jauh di depan. Allah menyampaikan hal-hal baru dengan nubuat-nubuat tentang kelepasan dari perbudakan dan kepulangan ke negeri Israel, tidak pernah diberitahukan sebelum angkatan Yesaya. Allah memang tidak memberitahukan, sebab jika tidak demikian orang Yahudi tentu akan menyombongkan diri mereka karena mereka mengetahui tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Allah mengenal Israel dengan baik dari permulaan mereka sebagai sebuah bangsa pada zaman Musa, bahwa kesalehan bangsa Yahudi pada umumnya adalah kepura-puraan, dan bahwa mereka menutup telinga terhadap panggilannya untuk hidup dengan pengabdian sejati. Tetapi karena Allah telah memilih mereka dan menaruh namanya atas mereka, maka Allah akan menahan diri demi kemuliaannya untuk tidak memutuskan hubungan dengan mereka sebagaimana seharusnya mereka diperlakukan. Sebaliknya, Allah akan membersihkan mereka dari praktek penyembahan berhala dan kecemaran rohani melalui kesengsaraan besar agar mereka bertobat. Allah katakan bahwa akan membuat atau memurnikan mereka bukan seperti perak. Sebab perak harus dimurnikan melalui api yang lebih panas daripada yang diperlukan untuk melelehkan biji-biji perak. Tetapi Allah akan menguji mereka dalam dapur kesengsaraan untuk menuju pada pertobatan. Inilah cara Allah menciptakan masa depan yang baru bagi bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya, yaitu lebih dari sebagai perak. Jika bangsa Israel telah menyelesaikan ujian kesengsaraannya dengan melakukan pertobatan, maka Allah tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Kemuliaan pusaka Allah Israel tidak akan diberikan kepada berhala-berhala atau kuasa-kuasa roh jahat. Allah katakan bahwa kemuliaannya dalam memurnikan kerohanian Israel tidak akan diberikan kepada manusia, yang artinya mereka atau manusia dapat menyempurnakan diri sendiri. Saudara-saudara, terhitung sejak pertengahan Maret 2020, kita memasuki masa pandemi COVID-19. 4 bulan lamanya kita menjalani kehidupan dengan cara berbeda dari yang biasanya kita lakukan. Kita harus belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Kita harus mematuhi segala aturan yang ditetapkan pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus corona. Muncul pertanyaannya adalah, sampai kapan kita harus menjalani masa pandemi ini? Siapa peramal yang handal yang bisa memberikan jaminan ramalannya terbukti kebenarannya? Pemerintah dengan gugus tugasnya tidak pernah menyampaikan ramalan, melainkan ajakan untuk bekerja sama dengan mematuhi aturan agar penyebaran virus corona dapat dihentikan. Bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan Allah, Sang Pemilik kehidupan, marilah kita imani bahwa masa ini menjadi masa Tuhan sedang membentuk kita melalui kemuliaan-Nya. Kita tidak perlu mempersoalkan berapa lama lagi masa ini berakhir, ataupun mencari peramal untuk mengetahui kapan masa ini berakhir. Tapi marilah kita imani bahwa Tuhan pasti akan menciptakan masa depan yang baru untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama. Kita mulai dengan menaikkan doa Bapa kami. Kita nyanyikan bersama-sama.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya Tuhan, menunggu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Banyak godaan yang harus kami hadapi dan lalui ketika sedang menunggu. Saat ini kami sedang menunggu berakhirnya masa pandemi COVID-19. Kami menghadapi rasa bosan, jenuh, tertekan, stres, bahkan hampir putus asa. Situasi di dalam rumah setiap hari dengan rutinitas yang berlangsung membuat kejenuhan dan kadang menimbulkan gesekan di antara kami, orang tua dengan anak atau di antara anak-anak. Tolonglah kami ya Tuhan agar dapat menjalani masa ini dengan tidak mempersoalkan kapan berakhir, tapi dengan iman percaya bahwa Engkau akan memberikan masa depan yang baru untuk kami. Tolonglah kami agar dapat mengisi waktu ini dengan lebih kreatif di dalam rumah bersama dengan anak-anak. Dengan demikian, kami senantiasa merasakan sukacita. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, setiap malam kami bersama dengan keluarga, bahkan dengan saudara-saudara yang lain, kami menyatukan hati dalam doa malam bersama. Kami menyanyikan lagu tentang kehadiran-Mu di dalam cinta dan kasih. Kami mendengarkan renungan dan kami berdoa bersama. Biarlah segala yang kami nyanyikan, dengarkan, dan ucapkan dalam doa kami tidak hanya menjadi kegiatan rutinitas semata sambil menunggu masa pandemi berakhir, tapi menjadi kesungguhan hati dan iman percaya kami kepadamu. Kami melakukannya sebagai bentuk pengharapan kami hanya kepadamu. Sekalipun kami tidak dapat beribadah di gereja, tapi kami tetap setia beribadah melalui ibadah online ataupun live streaming. Bahkan kami diperkaya dengan adanya begitu banyak ibadah dari berbagai gereja yang dapat kami saksikan melalui online atau YouTube. Tolonglah kami ya Tuhan, agar semua itu yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Kami bukan hanya menjadi penikmat sajian banyaknya ibadah yang kami saksikan secara bebas dan cuma-cuma. Tolonglah kami agar kami beribadah dengan kesungguhan hati karena ingin berjumpa dan berbakti kepadamu. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami.
Ya Tuhan, masa pandemi COVID-19, gereja-gereja berupaya untuk melakukan kegiatan pelayanan dan peribadahan. Kenyataan yang kami hadapi adalah pelayanan dan peribadahan dalam situasi pandemi ini membutuhkan dana, waktu, dan tenaga yang lebih besar daripada masa normal. Tolonglah kami agar hal itu tidak menjadikan pelayanan dan peribadahan berkurang, bahkan berhenti. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus memikirkan dan melaksanakan berlangsungnya pemeliharaan iman warga gereja melalui berbagai macam kegiatan pelayanan dan peribadahan. Berikan kesukacitaan kepada mereka, agar semua yang dilakukannya dengan sepenuh hati dan bukan menjadi wujud untuk menunjukkan kesalehan palsu. Ketika kami menghadapi kendala dalam pelayanan karena sumber daya manusia yang menjadi dibatasi oleh situasi pandemi ini, tolonglah kami untuk dapat memahami dan menghargai setiap pertimbangan dan keputusan saudara-saudara kami, dengan tidak menghakimi mereka sebagai orang yang tidak mau melayani. Ketika kami ingin memberikan diri untuk dapat terlibat aktif dalam pelayanan di gereja, tapi terkendala oleh situasi kesehatan dan usia, tolonglah kami untuk tetap dapat melayani warga gereja dengan cara yang lain. Ketika kami ingin dapat berperan aktif dalam pelayanan di gereja, tetapi terkendala oleh rasa khawatir, cemas, dan takut akan terpapar oleh virus corona, tolonglah kami untuk dapat lebih mengedepankan rasa percaya kepadamu dengan tetap mematuhi protokol yang ditetapkan. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah negeri kami Indonesia bersama dengan gugus tugasnya, dimanapun berada, dan bersama dengan orang-orang yang berada di garda depan. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penyebaran virus corona masih berlangsung. Kami berdoa untuk warga masyarakat yang menganggap bahwa informasi tentang penyebaran virus corona hanyalah berita bohong. Kami berdoa untuk warga masyarakat yang menolak mengikuti aturan untuk menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menghindari terjadinya kerumunan orang. Kami juga berdoa untuk warga masyarakat yang sudah putus asa sehingga tidak peduli lagi terpapar virus corona sekalipun. Tolonglah ya Tuhan, agar seluruh warga masyarakat di negeri kami, Indonesia ini, dapat bekerja sama dengan baik untuk menghentikan penyebaran virus corona dan bersedia mematuhi aturan yang ditetapkan. Inilah doa kami malam ini. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan,
Amin. Saudara-saudara tetaplah setia menjadi pendoa. Selamat malam.